Masa muda menjadi masa yang sangat begitu penting karena masa muda merupakan dasar di dalam kehidupan kita, karena masa muda menjadi masa di mana kita harus mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik. Saudara, saya boleh berkata begini, masa muda itu tingginya satu bangunan ditentukan oleh dasarnya, betul? Semakin besar dasarnya, semakin baik dasarnya, maka pembangunan ke depannya akan semakin tinggi dan semakin lebih baik. Jadi masa muda adalah masa di mana Anda harus mempersiapkan dasar-dasar kehidupan. Supaya apa? Supaya masa depan Anda semakin naik ke puncak yang terbaik. Tetapi terkadang ada banyak orang-orang yang bermain-main di masa muda dengan istilah kita harus nikmati masa muda ini. Sehingga terkadang masa muda itu menjadi waktu bagi manusia secara umum untuk mulai berhappy-happy, mulai belajar untuk menikmati kehidupan yang lebih enak dan lebih indah, tanpa disadari rusaknya masa muda akan membuat proses pembangunan hidup bermasalah. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai terjebak di dalam masa muda yang mungkin memakai pola dan gaya-gaya duniawi. Amin. Terlebih khusus saudara, satu perjalanan yang pasti bagi anak-anak muda adalah di mana akan ada satu perjalanan kehidupan yang dinamakan dengan pernikahan. Amin. Sudah ada yang mau menikah di sini? Bah, kok agak keras suaranya? Saudara, begini, dalam rentang sejarah kehidupan manusia ada 3 sejarah yang sangat begitu mendasar. Yang pertama adalah sejarah kelahiran. Nah, ini sejarah kelahiran. Itu adalah fondasi kehidupan manusia yang mendasar. Makanya kita selalu merayakan ulang tahun. Kenapa kita merayakan ulang tahun? Coba. Menjadi satu pengingat kenapa ada batasan hidup. Betul kan? Makanya sebetulnya kalau kita mengerti hukum Tuhan, ulang tahun itu nggak enak sebetulnya. Kenapa? Karena mulai mengingatkan kita umur kita sudah semakin mendekati kepada yang namanya kematian. Makanya sebetulnya lebih yang tepat di ulang tahun itu panjang umurnya, ingat matinya. Panjang umurnya, ingat matinya. Ingat matinya, ingat matinya. Tapi terkadang orang kalau ulang tahun, wih happy. Harusnya ulang tahun itu adalah waktu bagi kita mulai merenungkan hidup. Oh, ternyata umurku sudah semakin sedikit. Ya kan? Lalu perjalanan manusia selanjutnya yang paling mendasar, yang kedua adalah masuk kepada yang namanya pernikahan. Betul? Ini perjalanan manusia secara umum.
Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ingin menikah. Tidak ada manusia yang bercita-cita mau jadi jomblo sejati. Saya ingin jadi jomblo sejati. Tidak. Secara alamiah, keinginan untuk menikah itu sebetulnya ada dalam diri manusia. Ya, makanya waktu Anda mulai umur 10 tahun, yang dulunya kayak si kuda, habis mandi, ya, gak pakai celana, seperti dia tiba-tiba dengan mulai umur 10 tahun ada mulai rasa malu. Ya, itu sebetulnya proses alamiah manusia yang dinamakan dengan psikologi perkembangan. Adanya satu keinginan untuk mulai mencari, ya, orang yang berbeda jenis kelaminnya dengan kita. Jadi kalau Anda mulai, contohnya sikil, mulai suka dengan cewek, gak usah kau stres. Mak, kenapa sih aku ini, Mak? Kalau sudah mulai lihat tele, wah, aku mulai malu-malu. Kok mulai berdebar-debar, itu bagus. Itu tandanya kita manusia yang normal. Amin. Ya, itu adalah satu proses pertumbuhan yang baik. Ya, cewek-cewek mulai suka cowok, cowok mulai suka cewek, itu proses yang bagus. Kenapa? Karena langkah terbesar selanjutnya di dalam kehidupan kita akan mulai masuk ke dalam jenjang pernikahan. Hanya perlu dipersiapkan juga. Persoalannya begini, kenapa kita perlu mempersiapkan? Om itu menikah umur 25 tahun. Ya, saya menikah umur 25 tahun. Ibu Gembala 23 tahun. Betul nggak? Ya kan? Lalu mungkin ya sesuai dengan Alkitab dikatakan umur manusia 70 tahun ya. Berarti kalau umur saya mungkin 70 tahun diberikan oleh Tuhan, maka perjalanan saya sesudah menikah berapa tahun? Berapa? 45 tahun. Bayangkan saudara. Kalau saya memilih pasangan di sini salah, maka 45 tahunlah aku menderita. Jadi dalam sejarah perjalanan saya bisa dikatakan jika saya memilih pasangan, salah memilih pasangan, maka dalam sejarah hidup saya ternyata penderitaanlah yang paling banyak saya alami daripada kehidupan sukacita. Mending kalau umur antara 0 sampai 25 tahun masih enak. Ini sudah menderita di sini, masuk lagi ke pernikahan makin menderita. Waduh, apa yang menjadi bagian kita di dunia ini? Ya. Sementara kalau kita melihat hukum kekristenan, coba kita lihat di dalam hukum kekristenan, ya, dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-6, supaya Anda mulai memahami. Matius pasal yang ke-9 19, Matius pasal yang ke-19 ya, ayat yang ke-6. Mari Om Ari dulu membaca ya. Demikian firman Tuhan. Iya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Matius 19 ayat yang ke-6. Apa yang dipersatukan oleh Allah dikatakan apa di sana? Tidak boleh diceraikan. Nah, ini hukum kekristenan atas pernikahan. Tidak ada yang namanya bercerai. Selain oleh karena apa? Kematian. Jadi kalau Anda salah pilih nanti Anda berdua begitu kan, udah menderita aku sama istriku itu, ambillah nyawanya. Dia bilang pilih. Ya. Atau mungkin Anda mulai berpikir, aku ceraikan aja ini. Tidak boleh. Dalam hukum kekristenan tidak boleh yang namanya bercerai. Walaupun saat ini ada orang-orang Kristen yang bercerai, tetapi pada dasarnya itu melanggar firman Tuhan. Ya, itu melanggar firman Tuhan. Ada di lingkungan Anda yang bercerai, orang Kristen, itu melanggar firman Tuhan. Karena apa tadi? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Inilah hukum kekristenan. Makanya saudara, agar Anda tidak mengalami masalah-masalah di kemudian hari, sungguh-sungguhlah Anda mulai masuk kepada satu proses mencari pasangan hidup yang lebih baik. Ya. Kenapa? Kita tidak boleh bercerai. Sejak apapun nanti calon istrimu, calon suamimu tidak boleh menceraikan. Makanya saya selalu berkata, jodoh itu bukan di tangan Tuhan. Ya, ada orang berkata, kan jodoh di tangan Tuhan. Tidak ada di dalam kekristenan yang namanya takdir. Amin. Di dalam kekristenan hukumnya adalah apa yang kamu lakukan hari ini menentukan apa yang kamu dapatkan besok. Makanya kalau Anda berpacaran harus serius. Ya. Makanya saya selalu berkata, kalau memang Anda belum ada niat menikah, jangan berpacaran. Jangan berpacaran. Kenapa? Karena itu akan membawa persoalan. Berpacaran itu di satu sisi enak, di sisi yang lain tidak enak. Ya. Kalau apa? Kalau tidak memahami prinsip-prinsip berpacaran. Jadi sebetulnya berpacaran itu adalah sederhananya proses untuk kita saling mengenal. Amin. Agar apa? Laki-laki mengenal perempuan, perempuan mengenal laki-laki. Ini namanya berpacaran. Jadi prinsipnya di sana adalah prinsip saling mengenal. Ya. Prinsip untuk kita mulai mempelajari. Pelajarilah diri saya. Pelajari dirimu. Supaya apa? Sebelum kita menikah, kita sudah saling memahami dan mengerti. Jadi jangan menikah sebelum Anda memahami bagaimana kelemahan, bagaimana kekurangan pasangan Anda. Kalau ternyata kekurangannya lebih banyak dari kelebihannya, putuskan. Ya, berpacaran itu diputuskan dan memutuskan biasa. Amin. Nah, ini yang menjadi persoalan anak muda. Putus
Jadi kalau diputuskan pacar, nggak usah langsung pergi ke jembatan Barelang. Betapa mau hidupku, lau mau tuna di surga ini, lau mau tuna di surga. Karena hukum berpacaran itu belum masuk kepada hukum pernikahan. Makanya kalau pasangan pacaran mungkin orang-orang yang kau tembak, ya, memutuskan kamu ada masalah, nggak apa-apa. Sebelum masuk di sini. Nah, tapi kalau udah di sini, nggak boleh lagi. Ya? Nggak boleh lagi. Makanya sebelum masuk ke jenjang ini, sungguh-sungguhlah Anda berpacaran. Mengertilah prinsip-prinsip berpacaran yang benar. Ya. Salah satu prinsip mendasar dalam berpacaran itu adalah mulai memperkenalkan karakter diri, ya, yang mendasar tentang kita. Jadi nggak usah berbohong. Ya, tunjukkan. Inilah diriku yang sebenarnya. Belahlah dada. Harus begitu. Dan kalau kita menemukan titik-titik kelemahan dari pasangan kita, jangan langsung kecewa. Ya, nggak boleh langsung kecewa. Ya. Kenapa? Karena memang konsep pernikahan itu adalah konsep untuk saling mengisi, konsep untuk saling tolong menolong. Coba kita lihat dalam Kejadian. Ya. Apa awal konsep pernikahan, ya, dirancang oleh Tuhan? Dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Mari. Firman Tuhan. Ya. Ketika mereka sampai kepada Raguel, ayah mereka berkatalah ia, mengapa? Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan dari ayat 18 saja, ya. Kejadian 2:18. Firman Tuhan. Ya. Tuhan Allah berfirman, Ya. tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sebetulnya orang kalau mau menikah, hidupnya harus lebih baik. Kenapa? Sudah ada namanya penolong. Nah, banyak saya lihat orang sesudah menikah yang dulunya ganteng jadi kayak banteng. Harusnya kalau sudah menikah, wah, hidupnya harus lebih sukacita. Hidupnya harus lebih bahagia. Hidupnya harus lebih indah. Hidupnya harus lebih sukacita. Kenapa? Sudah ada teman penolong. Makanya konsep yang harus mulai kalian bangun di dalam berpacaran itu adalah bagaimana Anda menjadi penolong bagi calon Anda itu. Ya. Harus begitu. Ya. Supaya apa? Ya, karena pernikahan adalah konsep tolong menolong. Makanya kalau kalian masih muda nggak apa-apa sebetulnya masuk STM.
Ya serikat tolong menolong. Supaya apa? Mulai terbiasa kepada pola dan gaya hidup menolong. Makanya kalau calon-calon kalian mungkin ya kelihatan selalu gagah seperti Superman, tidak ada kekurangannya, berusaha menunjukkan tidak ada kelemahannya, itu namanya bohong. Ya, itu namanya bohong. Itu tidak bagus. Justru ketika kita berpacaran, kita harus mulai melihat apa yang menjadi titik-titik kelemahannya, apa yang menjadi hal-hal positif dalam dirinya, apa yang menjadi hal yang baik dalam dirinya, apa yang tidak baik dalam dirinya. Kebaikan yang ada pada saya menutupi kekurangannya. Amin. Itu konsepnya. Kekurangan yang ada dalam diri saya ditutupi oleh kelebihan daripada calon saya. Ya. Jadi di sana adalah konsep menjadi penolong. Ya. Jadi kalau dalam berpacaran sudah mulai timbul situasi-situasi yang tidak nyaman, situasi-situasi yang justru membuat kita makin tertekan, saya pikir orang seperti itu perlu diputuskan. Ya. Mau bangun pun kita tertekan batin, mau jalan-jalan dengan teman tertekan batin. Banyak orang berpacaran, sesudah berpacaran dia bergaul lagi dengan teman-teman yang dulu. Itu sesuatu yang salah. Langsung berkata, hidupmu hanya untukku. Bisa lagi kita teman-teman yang lain. Ya. Sehingga kadang orang sesudah berpacaran potensinya mulai hilang, potensinya mulai redup. Salah. Ya. Yang dulunya contohnya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan bersama dengan teman-temannya sesudah berpacaran, nggak ikut lagi. Kenapa? Ya, pagi ketemu si doi, siang ketemu si doi, malam ketemu si doi. Yang dulu sering ngobrol sama orang tua nggak pernah lagi ngobrol sama orang tua. Si doi terus, si doi terus, si doi terus. Bukan begitu berpacaran. Berpacaran itu tidak menghilangkan potensi-potensi positif kita, tapi harus mulai membangkitkan, menonjolkan potensi-potensi kita. Itu berpacaran yang baik. Ya. Makanya dikatakan dalam mencari pacar itu, ya, coba kita lihat harus yang sepadan. Ya, coba apa dikatakan Alkitab? 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. Mari boleh baca ayat ini. Demikian firman Tuhan. Iya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Iya, dikatakan jangan pasangan yang tidak seimbang. Apa ini seimbang? Pasangan yang tidak selevel dengan kita. Pasangan yang tidak serupa dengan karakter kita. Makanya sebetulnya berpacaran itu adalah proses penyesuaian karakter namanya. Supaya apa? Mulai menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan apa? Prinsip-prinsip hidup, pola-pola pikir, prinsip tentang visi, cita-cita masa depan mulai disamakan, dipadukan. Contohnya, kalau Om Ari bilang,
sama pacarnya, aku kalau nanti punya anak kita maunya 11 orang. Lalu pacarnya bilang, ya, jangan 11, sedikit kali 22. Lalu cari jalan tengah, itu namanya mulai menyeimbangkan. Dia berkeras 11, yang ini berkeras 22. Berarti kita mencari keseimbangan, titik tengah. Oke, sekarang kita 15 saja. Setuju, deal? Deal. Itu namanya berpacaran. Membangun satu bentuk komitmen bersama, prinsip-prinsip bersama, pola pikir yang sama untuk bisa berjalan bersama-sama. Makanya sebetulnya kalau kita berpacaran di dalam pola yang benar sangat enak. Ya, sangat enak. Kenapa? Selalu mencari jalan tengah yang terbaik bagi saya dan Anda. Gitu. Jadi tidak harus saling keras mengeraskan di sana. Mencari solusi. Ya, seperti tadi. Udah 15 saja lah kita. Ya, saya tadi minta 11, kalau minta 22 di pertengahan saja. Setuju nggak mau? Tetap 22 ya. Tentu saja lah kita. Ya harus begitu solusinya. Kalau tidak mau untuk masuk kepada proses keseimbangan artinya di mana kedua belah pihak ya sama-sama oke. Dan oke-nya ini didasari oleh apa? Pemahaman dan pengertian. Makanya kalau berpacaran itu jangan hanya jalan-jalan terus saja. Asal libur pergi ke Sungai Teri, ya, lalu dia tidak apa, ya. Lalu libur lagi pergi ke Barela. Bisa juga berpacaran begitu, tapi mulai diskusilah di sana, komunikasilah di sana, saling mengenallah dengan lebih baik. Oh, kok di pacarku ini ke pantai, kok bikumnya masak, gimana lah solusinya ini? Masak di pantai. Kenapa? Saya terakomodir, dia terakomodir. Harus begitu. Itu namanya seimbang. Makanya saudara, ya, secara khusus di dalam iman ini penting. Banyakkan orang yang berkata begini, tidak apa-apa lah om, di agama A, saya agama B, nanti kan kami bisa menyatu. Nggak bisa. Ya. Semakin jauh ya perbedaan, semakin membuat perjalanan tidak akan semakin lebih menyatu. Kenapa? Prinsipnya berbeda. Makanya yang seimbang ini kalau bisa, ya, kalau kita pelayan maunya pacar kita pelayan supaya seimbang. Jangan nanti kalau malam minggu bang, lagi istri, ya, karena dia nggak pelayan. Tapi kalau dia pelayan, saya pelayan, dia ke gereja yuk, ayo, enak dia, bergandengan tangan, saling mengasihi, enak dia, sama-sama berdoa, sama-sama melayani, itulah namanya seimbang. Makanya perlu kita melihat latar belakang daripada calon-calon kita. Supaya apa? Karena kan begini, kalau tidak seimbang nanti perjalanannya, taruhlah nanti kalau kita masuk lebih dalam lagi ada namanya memang kekuatan cinta.
kekuatan cinta inilah yang kadang memang merekatkan segala perbedaan. Makanya ada lagu, demi cintaku padamu, ke gunung pun akan kudaki. Ya. Kalau masih kuat cintanya, ya masih bisa direkatkan. Tapi di dalam pernikahan bukan hanya masalah kekuatan cinta yang mengikat kita. Kalian ingat itu? Ya, bukan hanya cinta. Ya. Dan kekuatan cinta pun ada batasannya. Langsung. Ya. Sehingga kalau tidak terjadi proses-proses penyesuaian di sini, lama-lama akan begini nanti. Kita masih ikut sama dia. Nanti lama-lama begini. Akan begitu. Ya. Makanya banyak sekarang suami istri itu sesudah waktu menikah, kaulah bulanku, kaulah bintangku, di mana kau berada, di situ aku. Lama-lama 5 tahun menikah, ini sudah di kedai, ini udah pergi cari jengkol. Ya. Tidur pun gak sama lagi. Istri udah duluan tidur, suami datang jam 1 malam. Yang enak itu kan sama-sama tidur, sama-sama makan. Kita mau menikah kan agak sama-sama, betul nggak? Ya, itu sebetulnya. Ya, sama-sama ke gereja, sama-sama ke pasar, sama-sama kemana-mana, sama-sama pergi ke pesta, sama-sama jalan-jalan. Tapi banyak sekarang fakta-fakta kehidupan itu apa? Suaminya pergi memancing, istrinya ke pantai. Ya, anaknya, suaminya ke SP, istrinya di rumah. Kalau udah begitu kehidupan, maka hidup ini tidak akan pernah indah. Makanya perlu Anda mulai pelajari adalah bagaimana untuk mulai seimbang. Haleluya. Amin. Makanya berpacaran itu bagus. Tapi proses berpacaran nanti kita bisa pelajari lagi ada waktunya juga. Terlalu lama pun berpacaran bahaya juga. Ya. Terlalu cepat pun berpacaran bahaya juga. Makanya saya selalu berkata, kalau memang Anda ingin berpacaran, karena memang target sudah mau menikah. Maksud itu. Jadi kalau belum ada target mau menikah, jangan berpacaran. Lebih bagus teman tapi mesra. Ya, teman tapi mesra ini gimana ini Om? Ya, sama-sama pergi ke pantai. Yuk kita ke SP yuk, ayo. Sama-sama ngomong kemana-mana. Tapi tidak ada. Ya, kalau bulanku, kaulah bintangku kan enak kan begitu. Ya, sama-sama mencuri mangga, sama-sama dikejar anjing, sama-sama cari kerang, ya. Tapi tidak ada kata cinta. Jadi harus begitu. Ya. Kenapa? Kalau kita berpacaran tanpa ada hal yang jelas merugikan waktu, merugikan keuangan, merugikan perasaan. Banyak kerugian. Ya. Banyak kerugian. Ya. Makanya saya ini jatuh cinta. Kuliahlah pacarku ini sudah jalan dengan cowok lain. Ya. Dia yang ketawa-ketawa, aku yang stres. Ya kan? Akhirnya waktu guru mengajar nggak bisa lagi konsentrasi. Kenapa? Sudah ke dia terus pikiran
berpacaran kalau belum ada arah ke sini? Ya, makanya saya berkata dari segi psikologi perkembangan juga, ya kalau mau berpacaran itu minimal umur 20 tahun. Ya, 2 kali 3 kali putus biasa ya. Dan kalau saya berharap ya, dari sisi psikologi mungkin saya berkata ya, lebih bagus Anda putus berpacaran 3 kali daripada tidak pernah berpacaran sama sekali. Karena apa? Semakin memiliki sisi pengenalan yang lebih banyak, lebih besar dengan orang-orang yang berlainan jenis kelamin dengan kita. Jadi ada nanti proses pembandingan. Ya. Tapi kalau mungkin pacar kita hanya 1 ya nggak apa-apa. Berarti Anda bisa mampu melewatinya, menghidupi segala situasi, kondisi-kondisi yang terjadi. Tetapi berpacaran itu kalau memutuskan adalah biasa. Amin. Karena apa? Kita sedang mencari seimbang gak dia dengan kita, seirama gak dia dengan kita. Kita sedang mencari itu. Kalau memang tidak seirama, ya putuskan, cari yang lebih seirama. Harus begitu. Itu konsepnya dalam seimbang ini. Makanya kalau kita tarik nanti lebih jauh lagi, sebetulnya yang lebih enak menikah itu kalau bisa yang satu budaya, contohnya Batak dengan Batak, nah nggak terlalu banyak lagi perbedaan. Ya, coba contohnya kalau suku A dengan suku B, ya kan? Saya suku Karo, ibu gembala suku Karo. Budaya Karo dengan budaya Batak ada yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini perlu saya pelajari supaya apa? Saya tidak menjadi batu sandungan bagi pihak istri saya. Tapi kalau sama-samanya budaya kita lebih enak sebetulnya. Ya, karena apa? Membutuhkan proses penyamaan segala sesuatu. Ya, supaya seimbang perjalanan itu. Makanya kalau kalian pacaran bilang aja begini, Bang, pelajari aku Bang. Seperti kalau pelajari matematika bikin Bang. Ya. Kenali aku Bang. Pikirkan bagaimana caramu untuk mulai menghadapi aku. Jangan aku bilang terus kau ikut. Jangan ada namanya manipulasi. Tahu manipulasi? Biasanya orang-orang jadi kalau kalian pacaran, kalau pacar kalian tunduk-tunduk sama kalian nanti sudah menikah bisa balas dendam itu. Enggak, nanti kalau udah menikah, pulang. Aku ngomong aja mau. Hati-hati. Apalagi cewek-cewek ini kan ya memang di satu sisi kan cocok yang ngambil hatinya lebih banyak. Isinya deh mantap. Ini deh. Sesudah menikah, mana tuh buat? Hati-hati. Ya, makanya tunjukkanlah karaktermu sebagaimana sesungguhnya. Ya. Supaya apa? Supaya mencari keseimbangan. Jadi kalau nggak cocok, ya putus. Harus begitu. Sepertinya deh, aku udah